Halo teman-teman, kita lanjut lagi untuk membuat laporan harian ya. Jadi di sini nanti kita buat ya teman-teman laporan harian. Nah, jadi teman-teman perlu tambahkan eh, di controller itu laporan. Nah, di sini ya public function laporan harian. Oke, di laporan harian nanti ada ke kategori kopas ini semua, terus laporan, terus ini kopas, judulnya laporan ya teman-teman, laporan, subjudulnya itu laporan harian, terus menunya adalah laporan ya, laporan, submenunya adalah laporan harian. Oke, packnya kita pakai pack di dalam folder view yang folder laporan ya teman-teman. Nah, di sini laporan slash v laporan harian. Oke, ini kita hapus aja dulu. Nah, kemudian template-nya ambil dari sini. Template template lap template Oh, ini template print laporan ya, teman-teman. Oke, ini template print laporan. Nah, ini untuk ngeprint ya. Jadi kita pakai berarti masih tetap pakai vtemplate ya. Oke. Di sini tambahkan sebuah file baru dengan nama v laporan harian titik php. Oke, udah. Terus di menu vtemplate, nah di bagian ini laporan harian. Nah, ini ganti ya. Laporan laporan harian. Oke, submenunya itu eh, ini master data. Oh, ini laporan ya, masih laporan. Oke, ini submenunya adalah laporan slash strip harian. Laporan harian. Oke, kita refresh. Nah, ini laporan harian. Oke, kita sudah di laporan harian. Nah, selanjutnya kita tambahkan di bagian laporan harian ini close public admin LTE ya. Kita tambahkan uh, ini ya teman-teman, apa namanya? Oh, ini penjualan, bentar, bukan penjualan sih. Ini seperti ini ya, ini kita tambahkan ya. Di atasnya ya ini, ya teman-teman. Nah, itu, oh boleh kita ambil aja dari, ambil aja ya, biar cepat. Ambil aja dari kategori juga boleh. Nah, ambil ininya ya, card-nya ya, ambil card-nya dari sini sampai sini. Kopas eh, laporan harian, taruh di laporan harian. Oke, di dalam card body-nya hapus saja isi tabelnya ya. Oke, nah ini oke saya. Nah, ini tombol kita nggak pakai tombol ya teman-teman di laporan harian. Oke, nih laporan harian ini nggak ada tombol add data. Ini kita hapus saja. Oke, ini hapus saja. Oke,
Oke, kalau udah laporan harian ya, laporan harian. Terus teman-teman tambahkan di sini apa namanya untuk seleksi tanggalnya ya. Jadi di sini kita buat nggak perlu div titik row. Oke, di sini kita tambahkan oke teman-teman, di sini kita buat div titik form group. Oke, di sini ada label, terus tanggal ya, tanggal. Nah, terus di sini ada inputan form kontrolnya. Kita coba lihat dulu. Nah, nih tanggal ya. Terus ini form group ya, plus form control. Oke, nah ini supaya dia ke samping, teman-teman harus tambahkan di sini form group row ya, row. Oke, press form group row. Oke, ini nggak bisa ya. Kita coba cek dulu di form, terus di general. Nah, cari yang labelnya di kiri, apanya di kanan ya. Ini kita pakai ini ya teman-teman, horizontal form ya. View back source F. Oke, ini dia form group row ya, form group row. Nah, ini kita coba kopas ini, terus teman-teman paste di sini. Oh iya, paste di sini form group row. Oke, refresh. Nah, ini dia ya teman-teman, form group row. Nah, ini kenapa ini jangan 2 ya, kita bikin 4. Tetap ke bawah ya teman-teman, atau karena ini ya. Oke, refresh. Oh, enggak juga ya teman-teman. Oke, harusnya dia tuh kan ke samping sama seperti ini ya. Harusnya sih seperti itu ya teman-teman. Form horizontal kita buat kelas form horizontal ya, form horizontal. Terus press nggak bisa juga nggak bisa juga ya di sini ya teman-teman. Oke, ya oke, nggak apa-apa lah, kita bedakan aja di sini labelnya. Oke, di sini teman-teman tambahkan ini nggak bisa juga ya, jadi kita buat aja untuk inputannya. Di sini ada lagi div titik form group. Oke, sini label. Oke, refresh. Nah, itu dia ya teman-teman, row form group. Oh ya, salah ya teman-teman, bukan di sini, bukan di sini ya, tapi uh, ini ntar ya. Oke, ini tanggal. Oke, nggak masalah sih ya teman-teman, sebenarnya nggak masalah sih. Call SM ini form grupnya, ini kita salah tulis ya, form grupnya bukan di sini ya. Ini kan call SM 10 ya, kita buat call SM 10-nya. Oke, sini ya, call SM 10. Terus
Ini dihapus ya. Nah, di sini ada call SM10. Berarti kita coba kopas lagi ini form grupnya. Nah, ini form group. Oke, kita taruh di dalam ini ya. Nah, itu dia. Oke, nah ini baru bisa ya teman-teman ke samping karena salah penempatan aja. Ini 4 5 ya, kita buat 5. Oke, nah di sini dia ya teman-teman. Nah, ini bukan email ya, kita ganti aja. Ini tanggal ya. Tanggal itu tanggal ya teman-teman. Tanggal. Terus ini satu aja, coba buat satu aja dulu. Oh, nggak bisa, harus dua ya, harus dua. Oke, nah ini tanggal. Nah, ini buat aja inputnya tipenya date ya, tipenya date. Kemudian ini kita buat grup ya teman-teman, seperti di penjualan ya, kita penjualan di pencarian ya. Nah, dia kode produk. Nah, ini dia, kita ambil form grupnya. Nah, ini dia ya, kopas aja. Ini ke kita ambil desain yang ini ya teman-teman, desain dari penjualan ini ya, yang ini. Oke, terus kita kopas aja ke V template, bukan, V laporan harian. Nah, ini kita kopas di dalamnya. Oke, seperti ini. Jadi ini buttonnya, ini bukan reset ya, ini buttonnya. Oke, ini hapus saja dulu. Oke, terus ini input name-nya, ini kita buat aja TGL ya. Ini ID-nya TGL, tanggal. Nah, oke, ini hapus. Oke, tipe inputannya, tipenya date ya, date. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Tapi ini ada enggak apa ya, teman-teman? Enggak, kenapa enggak ke samping ya? Tapi ke bawah. Oke. Kalau SM10 kalau SM6 nggak bisa. Ini harus samping ya. Kita buat. Nah, ini harus ke samping. Ini bukan 6 ya. Ini terlalu panjang sih untuk inputannya. Kita coba buat 5 aja. Oke, nah ini dia. Nah, di sampingnya itu adalah tombolnya nanti ya, teman-teman. Oke, mungkin kita ada kesalahan untuk mengambilnya atau inputannya, antara label dengan inputan itu beda ya. Kita coba cek lagi. Untuk ini ya, untuk penjualan. Ya, nah ini ada input group ya, teman-teman. Ada input group ya. Tambahkan input group. Oke. Nah, ini call 5 di sini ya. Stay. Nah, ini 5 ya. Ini 5 tadi. Oke, refresh. Oke, udah. Ini ya. Terus ini view ya. Kita buat view. View ya. FA FA ini kita kasih dokumen ya. Simbol dokumen aja. Nah, seperti ini kira-kira ya. Oke, simbol dokumen aja seperti ini. Terus oke, nah ini kita tambah view ya, view report ya, view laporan. Terus ini FA print ya, print. Ini print laporan. Oke,
refresh. Nah ini dia ya teman-teman, view report, print laporan. Oh ini 10, coba buat lagi 10. Oke, ini dia view laporan, print laporan ya. Nah ini printnya itu kita kasih aja warna sukses ya teman-teman, sukses. Oh salah, BTN C-nya double ya, BTN sukses. Oke, ini print nanti ini untuk mau nge-view ya. Nanti akan tampil laporannya di bawah ini. Oke, nah laporannya akan tampil di sini ya teman-teman, di bawah sini. Ini div titik call sm 12. Oke, kita munculkan di sini div-nya. Nah, di sini kita kasih kelas. Nah, di sini ada tabel nanti ya. Tabel. Kita buat aja tabel namanya. Tabel ya. Kelasnya tabel ya. Oke. Untuk kelas tabelnya itu kita buat di bagian ini ya teman-teman, bagian controller di sini. Laporan ya. Ini laporan. Ini laporan harian, view. Ini kita buat sebuah view baru, public function view laporan harian. Oke, view laporan harian. Oke, di sini kita buatkan view laporan hariannya ya teman-teman. Oke, nah nanti view laporan harian itu diambil dari sini, dari ini laporan harian ya. Nah di sini ya, view laporan harian, view laporan harian. Nah kita tampilkan tabel laporan hariannya. Oke, kita tampilkan di sini ya, tabelnya ya. Nanti kan akan muncul di sini berupa tabel ya, tabelnya ya. New file v tabel laporan harian .php. Oke, seperti itu ya teman-teman kira-kira. Oke, nah untuk tabel laporan harian itu kita coba tampilkan dulu tabelnya di sini ya. Nah untuk tabelnya kita ambil dari apa namanya, di bagian laporan harian. Nanti dia akan muncul ke sini ya teman-teman, nanti akan muncul ke sini ya untuk tabelnya. Nah jadi teman-teman perlu coba tambahkan tabel. Kita buat cukup tabel saja ya. Nah sini tabel. Oke, terus plus tabel border red, terus tabel striped. Salah, tabel striped. Oke, terus tambahkan t-hit-nya. Sebenarnya nggak perlu pakai t-hit lagi ya teman-teman, kita langsung aja ke tr ya, tr. Nah ini kita tambahkan th-nya. Oke, itu nomor. Terus nanti kita tampilkan juga barcode-nya ya, kode ya, barcode ya, barcode atau kode produknya ya. Terus nama produk,
Kita tampilkan nama produknya, terus harga ya. Nah, kita buat aja sini modal ya teman-teman, modal. Kemudian jual. Nah, harga jual, harga modal, harga jual, harga beli, harga jual, quantity, terus total ya, total harga. Nah, total untung ya, total untung. Oke, jadi ini per produknya nanti ya dibacanya. Oke, nah nanti saat tombol view ini kita klik ya, di laporan ini kita klik, maka akan muncul tabelnya di bawah ini. Jadi itu kita coba buat lagi TR di sini, ini TD. Nah, jumlah TD-nya sebanyak TH ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini dulu ya teman-teman. Kita coba tampilkan saat tombolnya kita klik ya. Saat tombolnya kita klik, nah V tabel laporan ya, ini V tabel laporan harian. Oke, jadi saat tombolnya kita klik, kita buat di sini script. Oke, nah jadi Jeki function ya, function view tabel harian ya, tabel laporan. Oke, di tabel laporan aja kita buat di sini. Terus di sini di tombolnya ganti dengan button ya teman-teman. Ini ganti dengan button. Oke, ini kita buat on click ya. On click. Oke, nah saat diklik ya. Nah, view tabel laporan. Maka akan menampilkan di sini ya. Nah, di sini kita kasih HR. Nah, di sini tabel ya. Di sini tabel ya. Ini tabel. Nah, terus di bagian di sini Jeki eh, Jeki Ajax ya, Ajax ini. Oke, metodenya itu kita buat adalah post ya. Post. Kemudian URL-nya kita arahkan, URL-nya nanti kita tampilkan nanti base URL itu laporan slash dari ini ya teman-teman, laporan. Ini laporan. Nah, ini laporan view laporan harian. Oke. Laporan view laporan harian. Nah, datanya ini kita kerawalkan dulu. Nanti kita isi. Nah, ini data tipenya adalah JSON ya, JSON. Nah, jika function respon, nanti di sini kita tampilkan if. Nah, if respon, if datanya merespon ya, teman-teman. Respon data, maka di sini kita buat dollar terus titik selectionnya itu tabel ya, tabel. Nah, ini tabel ini itu kan akan kita kirim salah ya. Oke, salah lagi. Ini tabel ini kan kita kirim ke sini nanti ya untuk menampilkannya. Terus itu HTML. Nah, respon data ya. Nah, oke, itu aja sih ya teman-teman untuk sementara. Nanti laporan data harian ya, itu kan akan kita tampilkan di sini ya untuk view laporannya ya, view tabelnya.
Nah, jadi kita tulis saja di sini ya. Tulis saja dolar respon apa ya tulisannya, respon C atau apa, respon C ya. Nah, samakan aja respon C ya, kita tulis dalam arraynya titik koma, data, variabelnya data, itu kita kasih view. Nah, view-nya itu kita ambil dari laporan slash. Nah, v tabel laporan harian, v tabel laporan harian, v tabel laporan harian. Oke. Nah, kemudian echo-nya echo JSON encode ya. Nah, respon. Oke. Nah, kita coba cek dulu ya di sini laporan host terus laporan view laporan harian. Nah, ini ya muncul ya tabel-tabelnya teman-teman. Ini muncul tabel-tabelnya. Nah, sekarang kita coba refresh. Nah, kita coba view. Nah, muncul ya teman-teman nomor, barcode. Nih, oke, keuntungannya berapa? Oke, udah muncul ya. Nah, jadi untuk fee laporan ini kita atur aja text centernya ya. Plus text center. Oke, kira-kira seperti itu aja ya teman-teman. Klik. Oke, udah ya. Nah, ini kan belum pakai seleksi ya. Nah, kemudian kita akan menampilkan tabelnya ke sini ya teman-teman. Nah, untuk menampilkan datanya, kita buat sebuah model baru ya. Kita tampung aja. Kita tampung aja dalam sebuah model baru ya. Untuk memanggil data yang ada di sini ya teman-teman. Localhost php-admin. Oke, kita panggil. Nih, tabel rincian jualnya ya. Kita panggil ini. Oke, untuk memanggilnya kita buat sebuah model baru. Saya buat dulu di sini. Di terminal aja langsung ya. Make model laporan. Oke, sudah terbentuk model laporan. Nah, ini saya hapus saja. Oke, nah untuk model ini kita buat sebuah function ya. Function public function data harian ya. Nah, data harian itu nanti dolar berdasarkan tanggal ya. Kita panggil berdasarkan tanggal. Nah, di sini. Yang pertama itu kita coba tampilkan dulu this tabel. Returnnya belum enggak muncul ya, return this db tabel. Nah, kita ambil dari tbl rinci jual ya. Nah, terus ini kita getkan dulu. Kita getkan dulu aja ya, teman-teman. Get. Nah, ini nanti aja ya. Ini nanti. Variabel ini nanti aja. Get. Nah, kita bertahap ya. Get. Terus get result array. Oke, titik koma. Oh, bukan ini. Nah, ini dia ya, teman-teman. Oke. Nah, ini kita panggil dulu ya data hariannya. Oke, sini.
laporan. Nah, ini laporan fee model ada ya, model penjualan. Kita butuh model penjualan nggak ya? Web, terus eh, view. Oke, sepertinya kita nggak butuh ini ya teman-teman. Model admin. Oke, model admin kita perlu. Model produk perlu ya. Satuan kita nggak perlu. Penjualan juga nggak perlu. Kategori juga nggak perlu. Cuman produk aja ya. Nah, ini apa saja. Ini yang udah terlanjur kita kopas sebelumnya ya. Oke, produk dan admin. Oke, terus kita lanjut ke sini ya. Nah, data harian. Oke, ini udah. Nah, di sini ya kita deklarasikan. Oh, oh ya, model laporan belum nih ya teman-teman. Model laporan. Oke, ini juga model laporan. Oke, kita buat di sini ya, di view laporan harian. Nah, di sini kita perlu dolar data sama dengan untuk menampilkan data data hariannya ya. Oke, oke di sini titik koma, buat aja namanya adalah data harian ya, data harian. Terus this model laporan. Oke, data harian. Oke, koma. Nah, variabel data ini itu teman-teman pindahkan ke sini ya, tambahkan ke sini ya. Oke, nanti di sini itu saat di view. Nah, ini nggak jalan ya teman-teman. Nah, ini saat di view berarti ada yang error ya. Spek konsol. Nah, ada yang salah ya, network. Oke, ini ada yang salah ya. Fee dolar data. Bentar, ini kita coba, ini dimatikan dulu ya teman-teman. Ini dimatikan dulu. Oke, kita coba ini apakah jalan atau enggak ya. Fee model laporan. Ini kan data harian ya, udah benar sih. Oke, kita coba taruh di sini. Oke, kita coba tampilkan. Nah, ini. Nah, salah ya, bukan model penjualan, tapi model laporan ya. Oke, itu kesalahannya tadi ya. Nih, model laporan. Ah, ini baru benar ya teman-teman. Oke, press. Nah, oke, udah muncul lagi. Oke, ini view. Oke, udah muncul lagi ya. Dia karena kesalahan aja. Oke, kita coba tampilkan dulu data harian ini. Oke, V tabel laporan ya, V laporan, V tabel laporan harian. Oke, di sini kita for each scan dulu. Ya, for each scan dulu. Sini kita for each scan. Bukan di sini ya. Nah, di sini di TR-nya. PHP for each data harian value ini cut PHP. Oke, nah kita kasih di sini nomor ya, dolar nomor plus nomor sama dengan 1. Terus di sini
kita kasih dolar nomor plus plus. Oke, jadi ini udah bisa tampil ya teman-teman. View. Nah, oke, tampil ya. Kemudian barcode. Barcode ini masih bisa ya kita ambil apa saja, value, oke, kode produk, oke, klik, oke, kode produk, terus nama produk ya. Nah, untuk nama produk kita kan nggak bisa tampilkan ya. Jadi karena di model ini, di model satuan, bukan model laporan. Nah, ini kan tabel rinci aja. Tabel rinci ini itu kan eh, nama produknya nggak ada. Jadi harus kita join ke tabel produk ya. Oke, kita join. Ambil aja di model produk. Ini, apa saja ini sampelnya. Model laporan. Oke, nah TBL, TBL produk ya teman-teman. TBL produk. Oke, tabel produk berdasarkan kode kode produk. Kemudian TBL rinci jual kode produk. Oke. Oke, nah ini baru bisa kita tampilkan ya. V tabel laporan harian. Nah, ini nama produk ya. Oke, muncul harga beli, harga jual. Itu kita ambil dari rinci ini ya. Nih, modal, harga. Modal dan harga ya. Oke, terus di sini modal, harga. Modal, harga. Kita tampilkan. Oke, modal, harga. Terus kita tampilkan kuantitinya. Oke, QTY. Terus total harga. Terus untung ya. Nah, untungnya total, untungnya maksudnya ya teman-teman. Untung. Uh, untung. Oke, press view. Nah, udah tampil ya teman-teman semuanya. Nah, kalau udah tampil, berarti kita di sini perlu teman-teman perhatikan untuk barcode-nya itu ada yang double ya. Nah, ada yang double di sini. Kita lihat, kan ada yang double tuh. Terus tanggalnya juga ada yang sama ya. Nah, jadi supaya kita menyesuaikan dengan tanggalnya, harus kita tampilkan berdasarkan tanggal dan kita grup berdasarkan kode barcode ini. Jadi yang kodenya itu sama ya, sama seperti ini 17 ini yang ditampilkan cukup satu aja, tetapi eh, kuantitinya ini digabung ya, 4 tambah 21 jadi 24 ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman perlu coba ditambahkan ya, coba ditambahkan di model laporan. Nah, di sini ya. Kita joinkan lagi. Itu dengan kita untuk mengambil tanggalnya agar kita mendapatkan tanggalnya. Kita join dengan TBL jual ya. TBL jual. Oke, kita join dengan TBL jual. Terus
join dengan TBL jual, kemudian TBL jualnya berdasarkan nomor fakturnya ya, kita joinkan berdasarkan nomor faktur ya, relasinya berdasarkan nomor faktur. Kemudian ini tabel rinci jual juga sama ya, berdasarkan nomor faktur. Oke, nah di sini kan nggak nampak ya hasilnya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita buat di laporan. Nah, di sini kita buat sebuah function baru ya untuk ngecek. Ntar kita buat sebuah function baru untuk ngecek. Oke, sini echo dd ya. Nah, dd-nya kita ambil dari sini. Oke, nah itu ya. Ini kita coba nonaktifkan dulu. Oke, nah press. Oke, laporan. Ini kopas ya, laporan, view laporan harian. Nah, ini view laporan harian ya. Nah, ini dia. Tampil ya teman-teman. Ini dia tabel-tabelnya. Ya joinnya ya. Nah, terus kita seleksi ya berdasarkan tanggal. Kita seleksi dulu berdasarkan tanggal ya. Mana dia ini? Ini. Oke. Nah, mana tanggalnya tadi? Nah, ini tanggal ya, tanggal jualnya berdasarkan tanggal ini. Jadi ini kan ada tanggal 15, ada juga tanggal 16 ya. Ada dua tanggal di sini. Oke, jadi di laporan mana dia? Jualan? Bukan. Model laporan. Oke. Nah, di sini ditambahkan where ya. Kita seleksi berdasarkan tanggal, datanya where itu TBL jual. Bukan TBL jual. Ya, TBL jual ya. TBL jual. Tanggalnya kan dari TBL jual ya. Titik TGL jual, fieldnya TGL jual, yaitu kita ambil dari dolar TGL ya, tanggal. Nah, ini parameter tanggalnya kita taruh di sini. Nah, untuk tanggal, ini kan tanggal 16 ya. Di penjualan, nah, di laporan, ini kita deklarasikan dulu di sini, dolar, tanggalnya itu hanya, apa namanya itu, tanggalnya kita buat aja tanggal sekarang dulu ya teman-teman. Nah, ini kita belum aktifkan pilihan tanggalnya. Y, strip, M, strip D. Oke. Nah, di sini parameternya tanggal ya. Oke. Jadi nanti dia itu akan menampilkan data ini berdasarkan tanggal sekarang. Itu tanggal 16 ya. Tanggal 16. Oke, kita refresh. Oke, udah ya. Udah tanggal 16 semuanya. Ya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita gabungkan kode produk yang sama ya. Nggak mungkin ini satu ya. Namanya kita buat laporan tentu harus kita sederhanakan ya. Ini tetap ya. Ini tetap. Yang membedakan adalah nanti kuantitinya saja. Antara satu-satu ini kan double. Nah, nanti akan jadi dua dia ya. Oke, kita langsung aja buat di sini penjualan. Mana dia? Model laporan. Oke, di sini kita gabung. Ya teman-teman. Kita gabung yaitu kita jumlahkan select sum. Select sum. Bentar, kita gabung. Oh ya, jangan gini dulu. Kita grup dulu ya. Kita grup berdasarkan grup by itu TBL rinci
jual. Nah, kita grup dulu ya. Yang sama ini cukup satu aja. Yang ini tetap satu ya, karena ada double. Ini juga ada double ya, teman-teman. Ini double, ini double. Nah, sehingga nanti nggak ada lagi yang double ya datanya. Oke, TBL rinci jual, titik, kode, produk. Oke, kita coba lihat hasilnya. Refresh. Nah, udah berkurang ya, udah makin sederhana. Jadi nggak ada lagi yang sama datanya ya, nggak ada lagi yang sama. Kita udah gabung. Oke, terus kalau sudah kita gabung, nah kita jumlahkan ya. eh, ini kita jumlahkan group by, terus select sum kita jumlahkan berdasarkan tabel rinci jual yang kita jumlahkan, yaitu yang pertama adalah kuantitinya, quantity. Nah, tadi kan ada dua ya ini, jadi sehingga menjadi menjadi satu ya nih. Kuantitinya menjadi dua ya. Oke. Nah, ini kuantitinya udah dua, ada tiga ya. Quantity. Terus, nah ini kalau kita udah select sum, berarti nanti field-fieldnya hilang. Nanti akan kita tampilkan ya. Nah, kemudian kita jumlahkan yaitu quantity, untung, total harga ya. Total harga. Oke, refresh. Nah, total harga dan untung ya. Untung. Oke. Nah, udah ada tiga ya, untung. Terus kita tampilkan nih setelah group by ini. Oke, sini. Kita tampilkan dulu ya where. Nah, select. Kita perlu menampilkan eh, TBL tabel rinci jual. Tabel rinci jual. Terus kode produk. Oke, kita butuh tampilkan kode produk ya. Oke, kode produk. Terus kita mau nampilkan TBL produk ya, TBL produk. TBL produk ya. TBL produk. Ya, nama produk. Oke, kode produk, nama produk, kuantitinya. Terus eh, nah, terus harga modal ya. TBL rinci jual. TBL rinci jual modal. Terus harga ya, harga jualnya. Harga. Oke, kita lihat di sini. Oke, 1 2 3 4 5 6 7. Jadi udah sesuai ya dengan data kita ya, teman-teman. Oke, udah sesuai ya. Nah, dengan jumlah yang akan kita tampilkan di sini. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, udah sesuai ya, teman-teman. Oke. Ini kan udah sesuai tuh tampil datanya, dan ini udah gabung ya, udah ngegroup. Nah, sekarang kita coba tambahkan di model di laporan. Nah, ini kita nonaktifkan lagi, ini nonaktifkan dulu. Ini kita aktifkan lagi ya. Ini kita aktifkan lagi. Oke, kita coba tampilkan datanya. Data harian TGL. Respon. Oh ya, ini salah ya, teman-teman. Nah, tambahkan di sini. Oke, udah ya. Refresh. Oke, udah muncul ya. Oke, udah muncul datanya. Nah, berarti kita ke sini. View. Oke, udah ya. Udah muncul. Tapi ini data sekarang ya. Nah, ini kita harus menyesuaikan dengan yang kita pilih ya. Berdasarkan yang kita pilih. Oke, kita
modifikasi sedikit di laporan dulu, laporan harian. Nah, di sini data. Nah, di sini kita deklarasikan let TGL sama dengan dolar eh, dolar terus apa namanya ID dari input tanggalnya ya. Nah, dolar. Nah, selectionnya through TGL ya, TGL. Nah, TGL kita baca ID ini ya teman-teman. ID TGL dari inputannya. Terus titik file. Oke, T koma. Nah, di sini di data kita tambahkan TGL. TGL terus kita ambil tanggalnya itu berdasarkan inputan dari TGL ini. Oke, koma. Oke, udah. Nah, nanti saat diklik, nanti berdasarkan tanggal yang kita pilih ya. Terus tanggal ini ya kita buat di sini. Kita ambil request get postnya. Kita get ini ya. Kita get tanggal ini di laporan. Nah ini this terus dolar this request get post itu TGL. Oke, kita coba ya. Kita coba pastikan nggak ada yang masalah ya. Refresh dulu. Oke. Tadi datanya ada di tanggal berapa ya? Tabel jual. Tanggal 16 ada tanggal 15 ya, tanggal 16. Tanggal 15 view. Oke, muncul. Kemudian tanggal 16 view. Nah, muncul ya teman-teman. Oke, nah jika tanggalnya nggak ada di sini ya. Nah, jika tanggalnya nggak ada di sini, misalnya kita klik ini, view. Nah, ini kosong. Oke, berarti nggak ada yang error ya. View impact inspect element. Oke, console. Oke, kalau kita pilih tanggal yang lain, tanggal 19 misalnya, ya kosong. Kalau kita pilih eh, tanggal 16 muncul, tanggal 15 muncul ya teman-teman. Nah, seperti itu kira-kira udah muncul tanggalnya. Terus kita tampilkan totalnya di bawah ya, di bawah ini. Kita munculkan nanti totalnya di bawah ini. Kita sesuaikan aja untuk totalnya. Nah, jadi untuk totalnya kita coba ya untuk menambahkan di sini ya, V tabel laporan harian. Nah, kita tambahkan lagi di bawahnya TR-nya ya. Di bawah ini. TR. Oke, kita coba generate ya. Tabel HTML. Oke. Tabel generator ya. Jadi kita tampilkan refresh view. Oke, di sini ya kita tampilkan total harga, total untung ya, green totalnya. Oke, kita coba di sini HTML tabel size-nya berapa ini? Tuh 2 3 4 5 6 7 8 8 ya. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, terus ini kita generate A sampai F. Kita bisa di row-nya. Oke, bentar. Kita merger ya. Kita merger. Oke, ini. Coba kita preview. Bentar. Nih. Generate ya. Kita lihat hasil dari HTML-nya. Nah, ini dia. Call span 6 ya. Berarti ini TR. Kita kopas. Ambil aja TR-nya. Timpa ke sini ya, teman-teman.
Oke, kalau span 6. Nah, berarti ini kita ganti dengan grand total. Oke, coba kita lihat hasilnya. View. Nah, ini grand total ya. Ini kita ganti kelasnya text tab center. Nah, grand totalnya oke. Oke, grand total ya. Ini kita boldkan aja. 4 grand total. Oke, grand total. Nah, ini grand total. Nah, berapa totalnya di sini ya grand totalnya? Dan di sini juga. Oh, ini terlalu besar ya. H5. H5 coba. Oke, grand total. Terus di sini juga ini diapakan aja ya, teman-teman. Oke. Oh ya, nggak muncul 16. Oke. Ini dia. Ini dia. Grand total. Nah, di sini akan muncul grand totalnya ya. Akan muncul nanti grand totalnya. Jadi untuk grand total ini kita perlu buat di sini. Nih, oke. Oh, text center BG BG gradient gray. Oke, coba dulu lihat hasilnya. BG gray ya, BG. Coba BG gray aja. Oke, gray total. Terus di sini grand total. Nah, kita buat di sini ya, setelah kurung ini. Ini grand total. Grand total dolar. Grand total sama dengan value dari total harga ya. Ini kita buat array-nya. Terus grand untung. Nah, ini titik koma ya, titik koma. Ini titik koma. Oke, grand untung kita buat di sini untung ya, untung. Nah, untuk hasilnya yaitu kita ambil dari array sum ya, kita sum kan, kita akan menjumlahkan ini semua ya, ini ke bawah kita jumlahkan, ini juga kita jumlahkan ke bawah. Nah, jadi teman-teman harus tampilkan di sini ya. Jadi kita harus deklarasikan aja if ya, if php php if coba dulu ya, kita array sum aja dulu, array sum. Oke, array sum kita ambil dari yang pertama grand total. Oke, yang kedua adalah dari grand untung. Oke, kita coba lihat hasilnya. View. Nah, muncul ya total dari keseluruhan ini untungnya. Oke. Tapi masalahnya di sini ya teman-teman, akan error itu jika tanggalnya nggak sesuai ya. View. Nah, ini view back source. Bukan view back source sih. Spec element ya. Nih, masalahnya akan error ya. Nah, ini akan error karena errornya ini error ya. Ya, kita tanggulangi error karena nilai ini nggak dapat ya. Kenapa? Karena kosong ya, karena datanya nggak ada, makanya kosong. Maka ini harus kita sesuaikan. If dollar
data harian sama dengan 0 ya, 0. Oke, maka itu kita kosongkan. Nah, jika tidak, maka kita munculkan ini. Oke, begitupun dengan ini juga. Oke, kita coba refresh dulu. Klik. Nah, muncul ya. Muncul ya, teman-teman. Nah, ini kalau kita 16 view muncul, 15 juga view muncul. Oke. Ini mungkin boleh teman-teman format ya, nomor format. Oke, ini kita coba plus text right. Ini kanan, ini juga kanan, ini juga kanan semuanya, ini kanan. Nah, ini juga taruh kanan ya, ini kanan. Oke, kita lihat dulu. Oke, ini kanan. Terus kita format dengan rupiah, yaitu, nah ini ganti aja resume nomor format, oke, koma 0. Ini sama ya, resume nomor format, koma 0, buka tutup kurung. Oke, view. Nah, ini ada format ya. Terus ini rupiahnya. Rupiahnya kok nggak ada ya. Kita kasih ini. Rupiahnya kita tulis di sini aja ya, teman-teman. Ini boleh kita tulis rupiahnya di sini. Rupiah. Oke, di sini juga rupiah. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya. Oke. Oke, udah ya, teman-teman. Kalau ingin dikasih titik, boleh teman-teman kasih titik aja di sini. Oke, terus nomor format, begitupun untuk ini ya. Ini juga boleh kita kasih nomor format. Ini biar bagus saja ya teman-teman. 0. Oke, kasih semuanya. Ini juga ini kasih. Oke. Terus ini juga koma 0 untuk kurung. Oke. Nah, ini juga kasih kita kasih ini juga ya teman-teman. Nah, rupiah kasih. Oke, view. Oke, udah ya. Ini quantity, ini text center ya. Quantity-nya itu text center. Terus text center juga kode produk text center, nomor text center juga. Oke, udah rapi ya teman-teman. Udah rapi. Oke, sudah rapi. Nah, selanjutnya kita mau menampilkan ini, misalnya ini. Oke, berarti ini juga. Oke. Nah, muncul ya. Oke. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kita bisa memunculkan nge-view laporannya. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan desainnya, oke, kita bisa tambahkan juga untuk desain laporannya di sini ya. Ini ada print produknya. Bukan template ya. Ambil template. Terus kita kan nge-view tuh. Oh, berarti kita perlu ini ya. Nah, ini di atas ini ya.
row. Oke, kopas saja dari sini ya. Oke, kopas saja dari sini. Terus print tabel laporan harian ya. Tabel laporan harian. Oh, bukan tabel laporan harian ya, teman-teman. Oh ya, coba dulu. Di sini kan udah kita lampirkan ini ya. Berarti kita perlu tambahkan lagi di sini tabelnya. Terus di atas sih, mungkin di sini ya. Oke. Oke, coba dulu kita refresh. Nah, ini ada salah ya, nama toko. Kenapa? Nah, nama toko ini nggak kebaca ya, jadi kita harus menampilkan laporan. Ini web ya, web Kompas. Nih, laporan harian teman-teman tambahkan di sini ya. Nah, tambahkan di sini. Oke, ini udah bisa ya. Refresh lagi. Nah, oke. View. Nah, oke. Oh iya, HR-nya di atas ini ya. Harusnya. Oke, bagusnya nggak seperti ini ya. Laporannya. Jadi, laporan ini itu kita coba tampilkan aja di sini ya, teman-teman. Oh, kita tampilkan di sini mana dia. Laporan harian. Oh, bentar. Laporan harian Anda ini. Ini enggak di sini ya kita tampilkan. Oke. Tetap kita buat di sini juga ya, teman-teman. Di sini kita tetap buat seperti ini. Tetapi di sini kita tutup dengan di bagian ini aja lah ya, teman-teman. Di bagian ini saja tabel. Nah, kita buat div titik row. Oke. Terus ini. Oke. Row text center. Oke, udah. Terus ini tabelnya kita taruh di sini. Kita taruh di sini juga ya. Div titik call 12. Oke. Nah, oke, udah bisa ya, teman-teman. Refresh. Oke, view. 17 16 ya. View. Nah, error ya. Kenapa? Karena di sini ya, teman-teman, kita lihat lagi di laporan. Nah, kita belum menambahkan ini ya. Webnya itu belum kita tambahkan di view laporan. Itu kita perlu tambahkan di sini saja. Nah, gitu. Oke, refresh saja. Oke, kita coba tampilkan lagi. Nggak muncul juga ya, teman-teman. Nggak muncul juga. Web, detail data, respon, data, view, data harian, tanggal. Oke, kita coba cek dulu. Inspect element. Masalahnya adalah di network. Ini tabelnya tampil ya, teman-teman. Cuman yang tidak tampil variabel judul. Ah ya, judul. Oke. Judul ya, teman-teman, judul. Ah, ini laporan. Judul. Oke, tambahkan di sini judul ya. Judul. Judulnya apa? Di tabel ini, yaitu laporan harian penjualan. Oke, kita refresh lagi. View. Ah, muncul ya, teman-teman. Laporan harian penjualan. Oke, laporan harian penjualan, tapi tanggalnya nggak muncul di sini ya. Oke, laporan harian penjualan. View. Oke, laporan harian penjualan ya, teman-teman.
Nah, ini kita printnya nggak seperti ini nanti ya, tapi kita buatkan tombol printnya. Jadi yang di print cuman area di sini aja. Laporan eh, laporan penjualan ya teman-teman. Kita coba cek cek lagi bagusnya seperti apa. Laporan harian ya. Laporan harian. Oh ya, di atas tabel ini kita buat tanggalnya ya. Tabel. Oh, tabel ya laporan. Ini tanggal. Ini juga eh, TGL. Nah, tanggal ya, koma. Oke, terus di tabelnya, di V tabel laporannya ya, V tabel laporan. V tabel laporannya di sini ada di atas tabelnya ini tanggal B, tanggal, yaitu dolar dolar TGL. Oke, nah ini tanggalnya ya, laporan harian penjualan. Laporan harian penjualan. Kenapa HR-nya ada di sini ya teman-teman? Harusnya HR-nya kita taruh di bawah sini aja ya. Oke, sama aja ya teman-teman. Gak apa-apa. Oke, kalau kita buka di 16. Oke, ini tanggal 16 ya. Ini tanggal 16. Eh, terus ini kita buat 17 view. Oh, 17 nggak ada. 15. Oke, ada ya laporannya. Oke, jadi kita cukup eh, simple ya teman-teman. Simple, nggak simple juga sih. Jadi teman-teman cukup teliti aja ya cara buatnya. Jadi untuk video berikutnya kita buat eh, print laporannya. Oke, sampai jumpa.